Saudara-saudari semua, selamat pagi. Kita melihat kisah para rasul pasal kelima. Hari ini Pastor Jason yang berkhotbah. Di sini dikatakan ada peperangan, ada kebangkitan. Kebangkitan dan peperangan itu selalu ada. Kalau ada kebangkitan, peperangan datang. Kebangkitan besar, peperangan lebih juga besar. Jalan ini akan terus sampai pada akhir zaman. Saya melihat di pasal kedua ada turunnya Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi, dan ada orang yang mentertawai masalah ini. Ada masalah yang baik, ada orang yang tidak sependapat. Dan sampai di ayat keempat, Petrus ditangkap, kemudian di penjara, kemudian dilepaskan lagi. Di sini Tuhan terus berkarya, tetapi musuh masih juga bekerja. Di ayat ke-5 juga sama. Maka tema hari ini diberikan dengan ada peperangan, ada kebangkitan. Di peperangan ini ada luar dan dalam. Ayat 1 sampai dengan 16, peperangan dalam. Dikatakan ada kepalsuan, ada mujizat. Ayat pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias bersama istrinya Safia menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mengapa mereka menjual sebidang tanah? Yaitu dengan tujuan untuk memberikan persembahan. Kamu kata, apakah mereka juga punya hati untuk Tuhan? Saya merasa ada. Di lain pihak, dia punya hati, tapi di lain lagi, dia tidak jujur, hatinya tidak jujur. Kita juga kadang sering hati dan keinginan kita juga bisa demikian. Mengapa menjual sebidang tanah? Karena Barnabas juga telah menjual ladangnya, seperti di kitab yang sebelumnya. Barnabas telah menjual ladangnya. Dia orang yang agak spesial. Jadi ia melakukan semuanya, ini dicatat di Alkitab. Jadi dikatakan bagi kita harus menjadikan sebagai contoh dari Barnabas. Dan juga sebelumnya itu semua barang-barang adalah dipakai secara umum. Barnabas juga yang ditulis, yang dicatat, jadi seorang juga bergembira. Dan juga Ananias sama istrinya juga sama, mereka menjual sebidang tanahnya. Jadi dia menjual sebidang tanah ini untuk memberikan persembahan. Sebagian dia ingin mengeluarkan sebagian dari hasil penjualan itu. Tetapi mungkin juga ada tekanan di sebelah lain. Orang berkata Barnabas sangat baik. Siapa ladangnya dijual? Menjual ladang mungkin banyak orang juga. Seperti ada ketahuan kalau ada seorang yang dia tidak punya kabar apa-apa. Saya memberikan utama yang biasa saja. Kenapa pagi tidak kelihatan dia?
tidak datang di bait untuk mendengarkan doa pagi. Oh, rupanya dia berladang. Semua orang belajar di bait suci dan untuk penginjilan, tapi dia punya ladang untuk yang dikelola. Lama-lama menjadi tekanan bagi rakyat, masyarakat. Jadi dia jual. Lagi pula orang lain juga jual. Sepertinya cuma tinggal saya sendiri yang tidak bayar. Seperti ketua yang dahulu telah menjual, cuma tinggal saya sendiri. Ya, boleh juga. Tuhan sangat baik. Dia rela untuk menjualkan sebidang tanahnya, tetapi ada tekanan dari masyarakat. Bukan hanya tekanan dari masyarakat, mungkin juga ada tekanan dari sendiri. Mungkin setelah menjual ladang ini, bagaimana dengan saya? Baiknya saya tinggalkan sebagian dari uang saya. Saya pikir mungkin perbandingan yang ditinggalkan tidaklah banyak. Semua ini juga kita semua sangat jelas. Seperti di gereja Fulai di Chunwan ini, kita tahu berapa uang. Mungkin ada perbandingannya 100 ribuan lebih. Mungkin yang tinggal masih sebagian kecil aja. Jadi di sini di kitab dikatakan dia menahan sebagian dari perjualannya. Tetapi dia ingin memberikan persembahan semua, tetapi untuk demi keamanannya dia sendiri, keperluan dia sendiri, dia bisa menahan. Ini juga masalah dari kita juga. Pada saat kita mau memberikan persembahan, tetapi karena ada unsur-unsur lain, saya rela untuk memberikan persembahan. Tapi mungkin persembahan ini tidak sampai 10%, dan juga ada tekanan dari masyarakat, ada tekanan dari untuk pelindungan diri sendiri, aman sendiri. Jadi menahan sebagian dari uang itu. Pada saat uang diberikan di kakinya rasul-rasul, diletakkan di bawah rasul-rasul, Roh Tuhan memberi penglihatan pada Petrus. Dikatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kamu tidak bisa melayani Tuhan juga untuk melayani mamun. Kamu berbuat demikian bukan hanya mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Di ayat ke-3 dikatakan kamu mendustai Roh Kudus. Ke ayat ke-4 dikatakan kamu mendustai Allah. Dikatakan di ayat ke-4, kalau tanah ini tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ini sebenarnya punya, tidak ada orang yang memaksa kamu. Petrus mungkin merasa ada orang yang memaksa dia. Tanah telah dijual, bukannya itu tetap menjadi kuasamu? Sebenarnya kamu boleh memberi persembahan 10% atau setengah juga boleh. Tetapi kamu menjualnya, kamu memberitahukan bahwa seluruhnya untuk dipersembahkan, tetapi kamu meninggalkan sebagian. Ini kamu telah berbohong. Ini telah mendustai Tuhan. Saya merasa dia juga tidak bisa membohongi orang, mendustai orang, karena apa yang disembunyikan tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diketahui.
Kan ada orang yang membelikan sebidang tanah Ananias ini kan. Pembeli ini pasti akan tahu. Pada akhirnya berapa uang juga akan tahu. Dia merasa mungkin orang tidak tahu dan juga Tuhan juga tidak tahu, jadi dia berbuat demikian. Pada saat Petrus berkata demikian, saya merasa ada satu petunjuk bagi dia untuk memperingati dia, tetapi setelah itu dia malah putus nyawanya. Di ayat kelima dikatakan ketika mendengar perkataan itu rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Ini bukan dengan arti Petrus yang mengutuk dia sehingga mengambil nyawanya, tidaklah demikian. Tetapi sekala berkata demikian, nyawanya sudah tidak ada. Jadi pada saat kita mendustai Tuhan, bisa akibatnya demikian, jadi menjadikan semua ketakutan. Kemudian istrinya datang dan juga melakukan yang sama, dan masalah suami istri nyawanya juga demikian. Jadi di sini mereka merasakan bahwa Tuhan itu tidak boleh dianggap gampang. Maka makin taat kepada Tuhan, makin percaya pada Tuhan. Dan dikatakan Rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat dan orang banyak percaya. Dari saat itu sampai di masa sekarang, mungkin kita dulu merasa agak ketat, tapi sekarang kayak merasa oke aja. Seperti saat ini gereja apakah tidak ada yang disembunyikan? Mungkin tidaklah demikian. Dari masa lalu sampai sekarang, apa itu menjadi patokan? Tuhan tidak akan menurunkan patokannya, syaratnya. Ini boleh demikian kita katakan. Di saat pernyataan Tuhan yang begitu besar, harus menjaga akan keberadaannya. Tetapi ada orang yang merusaknya. Pengajaran dari Tuhan sangatlah tegas. Seperti di kitabnya Yosua, Akon yang telah bersalah, dia hanya mencuri beberapa baju, tapi itu ditunjukkan pada Tuhan. Akhirnya nyawanya juga tidak ada, habis. Jadi semuanya sama. Jadi ke dalam kebersamaan yang Tuhan yang begitu besar, siapa yang merusak akan kebersamaan Tuhan itu, maka teguran Tuhan itu sangatlah tegas. Dan juga dengan masalah yang pertama, keadaan pertama untuk menyatakan akan sikap darinya Tuhan. Jadi siapa yang di gereja melakukan satu kepalsuan, mendustai manusia dan mendustai Allah, maka ajar Tuhan akan menghajarnya juga dengan yang tegas. Jadi kita melihat dalam pembaharuan, kebangkitan pembaharuan ini adalah masalah yang dalam, peperangan dalam kepalsuan. Kepalsuan dengan yang nyata, peperangan antara palsu dan nyata. Pada saat kepalsuan dinyatakan,
maka Roh Kudus menyatakannya kepada Petrus. Di sini dikatakan maka kepalsuan dan yang peperangan antara kepalsuan dengan kenyataan. Dikatakan apa kita mengandalkan uang atau mengandalkan Tuhan. Tapi fokusnya ada pada kepalsuan. Karena barang yang dibicarakan secara bersama yang umum itu adalah sukarela, tidak ada orang yang memaksa. Jadi di sini timbullah kepalsuan. Di dalam kepalsuan dan untuk keamanan maka timbullah kepalsuan, maka Tuhan yang menghajar mereka. Ini yang kita lihat di bagian pertama ya. Kemudian kita melihat ayat 17 sampai dengan 20. Peperangan antara rasul. Di sini ada rasul, ada malaikat dan juga ada pengajar. Di dalam peperangan dalam mujizat sangat banyak. Di 17 dikatakan akhirnya mulainya iman besar dan berduki, maka orang masuk bertindak sebab mereka sangat iri. Setiap orang yang bertemu dengan Petrus akan mendapatkan kesembuhan, maka di sini menimbulkan satu pembangunan yang besar sekali. Maka pembangunan yang besar ini, maka peperangan juga besar. Di orang-orang imamnya Yahudi menangkap Petrus dan rasulnya. Ini satu sangat yang serius sekali sebab dikatakan semua rasul ditangkap. Jadi bagaimana ini? Pada saat mungkin tidak tahu apa yang bisa dilakukan, maka datanglah seorang malaikat dan membawa mereka keluar dari penjara. Dan juga setelah keluar mereka terus memberitakan firman-Nya Tuhan. Dan mereka berkata di ayat 26, maka pergilah kepada pengawal serta orang-orang ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Ditangkap tapi dilepaskan oleh malaikatnya Tuhan. Kemudian mereka ditangkap lagi tetapi tidak dengan kekerasan, hanya menakut-nakuti mereka. Di ayat 29 Petrus berkata, tetapi di ayat 29 Petrus berkata dengan rasul menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Jadi mereka tambah marah. Jadi bagaimana yang harus mereka lakukan? Maka disinilah datanglah Gamaliel. Gamaliel adalah gurunya Paulus. Dia mengatakan satu kata. Dikatakan kalau yang timbul dari pihak Tuhan, kalau perbuatan mereka bersama dari manusia itu akan lenyap, tetapi kalau dari Tuhan itu tidak, nanti akan dinyatakan juga. Sepertinya mereka juga bisa terima nasihat itu. Maka demikian juga berlalulah masalah itu. Di ayat 40 40 dikatakan mereka memanggil rasul itu dan menyesahkan mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Sebelumnya dikatakan dia dikurung semalam, mereka tidak disesah. Di sini dikatakan dia ditangkap, dikeluarkan, dilepas, kemudian ditangkap, kemudian disesahkan. Di sini kita melihat musuh yang lewat karena para
pemuka agama itu semakin kuat. Mereka ditangkap, sampai di sana mereka disesahkan, dipukul. Tetapi para rasul-rasul merasa oke, karena mereka menganggap telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan mereka setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka ke bait suci di rumah-rumah orang dan memberitakan tentang Yesus adalah Mesias. Maka kebangkitan pemulihan pembangunan ini sangat besar sekali. Sebelumnya adalah mujizat mengakibatkan ada pembaharuan. Tetapi karena dalam penindasan mereka terus dimenangkan. Sama dengan Gamaliel malah juga membela mereka. Jadi hati mereka sangatlah bangga. Jadi mereka semakin membara semangatnya untuk memberitakan Injil. Ya, ada peperangan, ada kebangkitan. Pembangkitan besar, maka pembangunan lebih besar lagi. Bagi orang Kristen, tentang peperangan itu sudah kebiasaan. Menghadapi peperangan tidaklah takut. Kalau kita menghadapi peperangan, kamu harus berani untuk maju, sebab Tuhan akan menjaga. Kamu makin melayani Tuhan, kamu akan melihat merasakan bagaimana pekerjaan dari musuh-musuh. Saya ingat waktu saya di Taiwan, saya janji untuk teman saya untuk sel grup bersama saya. Dari saya yang tidak rela orang untuk ikut serta dalam sel grup, sampai saya rela untuk memanggil mereka untuk sel grup. Dengan demikian selangkah saya lewati. Kami setiap orang kami dengan mengendarai mobil, tapi mobilnya tidak bisa dinyalakan. Dan jadi saya saja yang menghidupkan mobilnya. Ini saya tahu ini adalah kerjanya dari musuh, dan saya dalam nama Tuhan Yesus memerintahkan mobil itu sebagai kuasa gelap musuh itu pergi. Dengan demikian mobil teman saya bisa dihidupkan dan untuk bersama ke sel grup. Saya tahu ini adalah pekerjaan dari musuh, dari iblis. Lama-lama saya mulai mengenal akan jalannya ini. Kalau kamu belum pernah menginjilkan, maka kamu juga akan mengalami akan kerjanya iblis. Kamu tidak pernah memberi kesaksian. Setiap kamu memberikan pertama kesaksian, ada halangan dari musuh juga. Di sel grup kamu juga belum ada untuk mengadakan penginjilan di luar, maka musuh juga akan menghalangi semuanya ini. Jadi kita jangan takut akan peperangan. Semua itu akan semakin kuat. Tetapi mujizat Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan semakin besar. Kita hanya harus berani untuk maju terus. Tuhan melihat. Tuhan juga takut kalau kamu mengundang temanmu, mereka tidak datang, terus yang akan datang bagaimana ini? Jadi di ayat hari ini, para rasul juga
tidak terpikir kalau ada malaikat yang bisa menolong mereka. Saya percaya mungkin mereka juga tidak berdoa sampai untuk memanggil malaikat untuk membebaskan mereka. Tetapi di sini katakan malaikat datang. Jadi apa yang kita lakukan Tuhan melihat. Tuhan melihat. Walaupun akhirnya tidak baik, tidak bagus, tidak baik itu kita tidak mengerti apa maksudnya. Tapi kita harus percaya Yesus Kristus mati untuk kita. Dia yang apa yang dia rencanakan, apa yang diberikan itu yang terbaik. Peperangan ini akan berlangsung sampai pada akhir zaman. Tapi kita jangan mengira kalau tidak ada peperangan tidak ada apa-apa. Musuh iblis juga menganggap kamu adalah musuhnya, jadi dia tidak akan melepaskan kamu. Kamu tidak memerangi dia, dia akan memerangi kamu. Kita harus kalau kita menuruti akan arahnya Tuhan, pasti ada peperangan, tetapi Tuhan akan menjaga kita. Setelah peperangan ini ada kita akan mengalami keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus bersama dengan kita. Kita menyambut Roh Kudus bersama kita. Lebih banyak lagi penuhi hidup kita. Haleluya.向所爱，举双手，举双手，向整个目的，亲爱神灵，我们欢迎，亲爱神灵，欢迎你来，谁来欢迎你？哈利路亚，神灵，我们真欢迎你。
kita menyambut Roh Kudus, bersama dengan kita. Sambutlah Roh Kudus, sambutlah Roh Kudus. Roh Kudus, kami menyambut Engkau karena Engkau mengasihi kami. Haleluya. Buka mulut, berdoalah untuk menyambut Roh Kudus. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Pada saat Yesus naik ke langit, Dia tidak meninggalkan kita sebagai sebatang kara, tetapi Dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, datanglah. Engkau datang itu sangatlah baik. Engkau tidak berdiri di samping kiri kanan kami, tetapi Engkau ada di dalam kami. Tuhan Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Lebih banyak lagi penuhi kami. Lebih banyak lagi penuhi kami. Kami memang tidak dapat menjamin akan hati kami bisa dipenuhi oleh setan, tetapi Tuhan, hati kami penuhi rindu akan Engkau. Penuhi kami lebih banyak lagi Tuhan. Roh Kudus, kami lebih banyak lagi memerlukan Engkau. Saudara-saudari, letakkan tanganmu di hatimu. Berbincang-bincanglah dengan Roh Kudus. Lebih banyak lagi rindukan di Roh Kudus. Bagaimana Ananias suami istri, bagaimana bisa dikendali oleh Satan. Katakan kepada Roh Kudus, Tuhan, aku merindukan Engkau, aku perlu akan Engkau. Baik saudara-saudari semua, ketua sel, pelajar atau pekerja gereja atau gembala, pastor, kita memerlukan Roh Kudus. Katakan, kalau tanpa Dia apapun kita tidak bisa melakukan apa-apa. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Lebih banyak lagi ada Engkau di dalam hidupku. Lebih banyak lagi.
Tuhan, berilah kami agar kami peka akan roh-Mu. Engkau pasti akan memberikan kami agar bisa merasakannya, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus yang manis ada di antara kita sekarang ini. Meninggikan Engkau. Engkau yang penuh kuasa. Kami rindu akan kebersamaan-Mu, merindukan akan segala karya-Mu. Kami mengagungkan Engkau, memuja Engkau. Kami orang penuh dengan kepalsuan, Engkau tidak menyukainya. Tuhan, kami hanya perlu akan Engkau. Roh Kudus, kami hanya perlu akan Engkau. Penuhi kami setiap orang. Penuhilah gereja-Mu di segala penjuru. Tuhan, kekudusan-Mu, kesetiaan-Mu, kekudusan-Mu sangat nyata. Iya bilang iya, tidak bilang tidak. Beri kami kekuatan dan keberanian. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Roh Kudus, kami menyambut-Mu. Penuhi kami. Bukan hanya di tempat ini atau di online. Kami sangat merindukan Engkau dan berkata, Roh Kudus, kami memerlukan Engkau. Kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Kami merindukan Engkau. Gereja-Mu merindukan Engkau. Gereja-Mu tidak bisa untuk pergi dari-Mu. Gereja-Mu tidak bisa untuk jauh dari-Mu. Roh Kudus, kami memerlukan Engkau. Mengandalkan kami sendiri, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkau, Roh Kudus. Hanya Engkau, Roh Kudus. Kami perlu akan Engkau. Roh Kudus yang terkasih, kami menyambut Engkau. Kami menerima Engkau. Lebih banyak lagi penuhi gereja-Mu. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Roh Kudus, kami menyerah. Engkau penuhilah kami semua, setiap orang yang berharap padamu, mendengar setiap doa kami, mendengar setiap seruan kami. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Roh Kudus, penuhilah kami. Roh Kudus, kami berseru kepadamu, penuhilah kami. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Engkau bersama kami. Roh Kudus, terima kasih Engkau hari ini membantu kami, saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Saudara-saudari semua, tadi kita melihat pengajaran, kita terharu di dalam kesulitan perekonomian, persembahan kita, persepuluhan kita, persepuluhan untuk bangunan dan semua persembahan angin tidaklah mudah. Ada peperangan, ada kesulitan, atau kita berontak. Kalau kita susah untuk mengambil tindakan, kita mohon pada Tuhan. Kalau kita dalam hidup kita ada kesulitan, ada untuk mengambil tindakan, letakkan tanganmu
di hatimu. Beritahu Allah Bapa, Allah Bapa, Engkau hanya satu-satunya Allah yang menciptakan kami, Allah Bapa. Kami rela untuk memberikan persembahan kami. Kami mau memberikan persembahan dan juga lebih banyak lagi memberikan kepadamu. Engkau bantulah kami. Berdoalah pada Tuhan agar kita berani untuk melangkah dan mengambil tindakan ini, agar kita berani untuk memberikan persembahan kita, berani untuk mengikuti firman-Nya Tuhan. Roh Kudus, berilah kami agar kami mengerjakan itu sampai penghabisan. Tuhan, berilah kami keberanian, ketegaran untuk melakukan semuanya ini. Dan di dalam persembahan kami Tuhan yang tidak cukup, ampunilah kami. Tuhan, bantulah kami, belas kasih anak pada kami. Bantulah kami agar kami bisa tegar kembali di dalam persembahan ini. Dan ke Tuhan, kami seluruhnya untuk mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau bantulah kami agar kami bisa menjawab semuanya ini, merespon akan semuanya ini. Tuhan, Engkau dengar setiap doa kami, setiap orang. Dan bantulah kami agar kami berjalan dalam setiap rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita berterima kasih di dalam persembahan ini. Kita ada terobosan di dalam beri persembahan, kita seluruhnya mengikuti Tuhan. Saudara-saudarimu, kita mendengar khotbah ini, Alkitab memberitahu kepada kita, Ananias sebenarnya juga mengasihi Tuhan. Tidak ada seorang pun memaksa dia untuk menjual ladangnya. Dia juga ingin melakukan semuanya ini, tetapi di dalam mengerjakan semua ini, di dalam kesalehan kita, ada campuran, tidak seluruhnya jujur. Tidaklah seluruhnya jujur. Jadi saya sekarang, di saat ini, Roh Kudus di dalammu menerangimu. Pada saat kita seperti saleh untuk melayani, saleh untuk memberikan semuanya. Apakah itu karena setia, karena mengasihi Tuhan, atau untuk mendapatkan pujian dari orang? Karena perselihan periri hati. Pada saat kita diterangi Roh Kudus, kita melihat kelemahan kita, dan di hadapan Tuhan kita mohon ampun, dan juga mohon Tuhan agar memberikan kesalehan kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena kita ingin seluruhnya untuk mengasihi Tuhan, kita menyambut Tuhan bekerja dalam kita. Roh Kudus lebih banyak lagi terangi kami. Karena kami ingin dengan setia mengasihi Tuhan, memberikan respon kami kepada Tuhan. Tuhan, aku di sini memberikan seluruh hatiku, dalam hidupku semuanya. Ku persembahkan seluruhnya untuk-Mu, karena di dalam hidupku
Tidak ada emas dan perak yang bisa dipersembahkan bagimu. Hanya hatiku. Aku berdoa, aku berseru agar Engkau berkenan kepadaku akan persembahanku seluruhnya. Kiranya hidupku bisa sebagai benyanamu untuk menggenapi semua kehendak-Mu. Kita bangkit untuk memuji Tuhan kita. Tuhanku di sini persembahkan hatiku, seluruh hidupku, seluruhnya ku persembahkan bagimu. Karena di dalam hidupku tidak ada emas dan perak yang bisa ku persembahkan bagimu. Yang hanya ku persembahkan hanya hatiku. Ya Tuhan Yesus, Engkau lepas ke hati kami pada saat kami berdoa. Tuhan, Engkau berkenan setiap doa, setiap seruan kami padamu, baik yang bersuara maupun tidak bersuara. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Setiap saudara-saudari kami di sini adalah pilihan-Mu sebagai bejana-Mu untuk menggenapi segala kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dan berterima kasih. Di mata-Mu Engkau melihat saudara-saudara kami, semuanya, tiap orang berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, dia berdiri di hadapan-Mu dengan kebenaran, dengan roh. Engkau melihat Tuhan, mereka di dalam kesulitan mereka mengalami mujizat. Begitu besar peperangan, pembangun kebangkitan lebih besar lagi, mujizat lebih besar lagi, lebih banyak lagi terjadi bagi saudara-saudari kami. Saudara-saudari kami pada saat ini di dalam peperangan ini, di Hong Kong juga dalam masa peperangan, di masa wabah ini, pada perekonomian yang merosot ini. Bahkan juga dengan menggunakan masker, musuh menghalangi kita untuk berdoa. Musuh juga menggunakan virus menghalangi kita untuk penginjilan bagi sesama, memberikan kesaksian akan Tuhan Yesus. Tetapi kita di bait ini, kita seperti Petrus berdoa, segala kematian, kesulitan tidak akan dapat menghalangi kita untuk menginjilkan, memberitakan akan Injilnya Kristus. Tidak akan menghalangi kita berdoa, tidak dapat menghalangi kita untuk menginjil, memberitakan Yesus Kristus. Dan juga kita berdoa lebih banyak lagi dalam kesulitan ini, orang-orang lebih lagi membuka hatinya. Segala kesulitan akan mendapatkan perubahan, yang pembangunan yang besar lagi.
Kita berdoa agar musuh-musuh kita tidak bisa untuk menghalangi kita untuk berdoa, untuk penginjil kita bangkit, untuk berperang kita bangkit, untuk berdoa kita bangkit, untuk berperang. Kita pada saat trompet dibunyikan, kita bersama dengan malaikat untuk berperang. Saudara-saudari semua percaya doa akan mengambil segala tekanan dari musuh terhadap kita. Doa membawa pembaharuan bagi keluarga, bagi kerohanian, bagi gerejanya. Kita tadakan bersama tangan kita berseru pada Tuhan. Semua gereja dan kehidupan ini mendapatkan terobosan. Kehidupan saudara-saudari mendapatkan terobosan. Kita berdoa. Dalam hidup kita mengalami terobosan. Kita berdoa untuk keluarga kita untuk percaya Tuhan Yesus. Kalau keluarga kita atau kerabat kita yang belum percaya Tuhan Yesus, kita berdoa agar dia dalam waktu yang dekat ia percaya akan Tuhan Yesus untuk kembali kepada Tuhan. Setiap hari, setiap aku berseru kepadamu, Engkau menunjukkan kemuliaan-Mu. Setiap hari kita berdoa, Roh Kudus menguduskan saya. Mohon Tuhan untuk membaharukan tempat ini. 주정이
Tuhan, ini adalah doa kami. Kami mohon padamu untuk membangkitkan tempat ini, membangkitkan Hong Kong di seluruh tempat. Tuhan, kami tahu setiap peperangan ada kebangkitan. Ada peperangan, ada kebangkitan. Tuhan, hari ini kami memberikan agar kami melihat setiap peperangan membawa satu pembangkitan yang besar. Tuhan, kami memujikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus, mendeklarasikan Hong Kong akan menjadi menara doa, tempat berdoa. Karena di Hong Kong ada wanginya Kristus di sini. Baunya Kristus akan memenuhi seluruh Hong Kong. Seluruh Hong Kong akan mendapatkan penginjilan dan mendapatkan keselamatan. Tuhan, gunakan gerejamu saat ini, bekerjalah saat ini, bekerja. Tuhan Yesus, kami memujikan Engkau dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudari, kita menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati saudara-saudari semua, hati dan pikiranmu pada kebangkitan. Hati dan pikiranmu selalu untuk pada kebangkitan dan kemenangan. Dalam setiap kesulitan dalam hidup pun, kesusahan dalam hidupmu, dan dalam liku-liku yang saat ini sekarang masuk dalam pembaharuan, dalam kebangkitan. Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, bekerja akan mendapat hasil yang baik lagi, lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya.